Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti presentasi pada malam ini. Perkenalkan, saya Alin Rasi Agustin sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun presentasi malam ini akan disampaikan oleh kelompok 5 dengan judul Siklus Instruksi Komputer. Adapun anggota kelompok 5 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Aisyah Samratul Puadah, yang kedua Alin Rasi Agustin, yang ketiga Alias Liwulan, dan yang terakhir ada Bilkis Tony. Langsung saja, latar belakang. Komputer pada dasarnya beroperasi berdasarkan serangkaian instruksi yang diberikan oleh pengguna atau program. Instruksi-instruksi ini disimpan dalam memori komputer dan diproses satu persatu oleh CPU. Proses ini terjadi dalam siklus instruksi. Siklus instruksi adalah urutan operasi yang dilakukan oleh CPU untuk memproses satu instruksi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Aisyah Samrotul Puadah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah meluangkan waktu kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi CPU. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dengan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintahnya. Nah, untuk memahami fungsi CPU dan caranya berinteraksi dengan komponen lain, perlu kita tinjau lebih jauh proses eksekusi programnya. CPU juga berfungsi sebagai pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu yang pertama operasi pembacaan instruksi atau fetch, yang kedua ada operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Siklus instruksi yang terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi diperhatikan pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambar fungsi CPU. Yang pertama, langkah pertama ada start. Nah, kemudian mengambil instruksi berikutnya. Langkah selanjutnya ada ada mengeksekusi instruksi, dan yang terakhir ada halt. Nah, siklus fetch terdiri dari start dan mengambil instruksi berikutnya. Sedangkan siklus eksekusi adalah dari start langsung melalui mengeksekusi instruksi dan lanjut ke yang terakhir halt. Nah, siklus instruksi program yang ada di memori komputer terdiri dari deretan instruksi. Setiap instruksi dieksekusi melalui suatu siklus. Setiap siklus instruksi terdiri dari tahap-tahap. Nah, tahap-tahap di sini terdiri dari 4 tahap. Pertama ada fetch atau pengambilan instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori utama yang ditunjuk oleh program counter.
Alamat instruksi disimpan dalam memori address register, dan instruksi yang diambil disimpan dalam introduce register. Nah, tahap yang kedua ada decode atau penerjemahan instruksi. Instruksi dalam IR diterjemahkan oleh control unit menjadi sinyal kontrol untuk menemukan operasi apa yang harus dilakukan. Nah, tahap ketiga ada execute atau pelaksanaan instruksi. CPU menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan, seperti perhitungan oleh ALU, pengembalian data, pengambilan data, atau pengiriman data ke perangkat output. Nah, tahap yang terakhir ada store atau penyimpanan hasil opsional. Hasil dari eksekusi dapat disimpan kembali ke memori atau ke dalam salah satu register, tergantung pada instruksinya. Mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi ke moderator. Terima kasih kepada Aisyah Samratul Fuada selaku pemateri pertama. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Alia Sriwulan. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah meluangkan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang diagram siklus instruksi. Pada gambar ini, kita bisa melihat alur lengkap bagaimana CPU mengakses sebuah instruksi, dimulai dari proses IF atau instruction fetch. CPU mengambil instruksi dari memori. Selanjutnya, alamat program ditambahkan melalui IAC. Jika ada data yang harus diambil dari perangkat I/O, digunakan proses IOD. Setelah opera diambil, OF, dan alamat opera dihitung, OAC, maka data diproses, DO. Akhirnya, hasil eksekusi disampaikan kembali ke memori dengan OS. Nah, untuk fungsi siklus instruksi, yaitu untuk menjalankan instruksi program secara berulang. Siklus ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu pengambilan fetch, mengurai dekode, dan pelaksanaan execute. Proses ini memungkinkan CPU untuk membaca, memahami, dan menjalankan instruksi yang diberikan kepada program. Untuk selanjutnya yaitu proses pada siklus instruksi. Yang pertama, instruction address calculation, yaitu berinteraksi berikutnya yang akan dieksekusi. Mengkalkulasi atau menentukan alamat, misalnya apabila panjang setiap instruksi 16 bit pada memori memiliki panjang 8 maka biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya, ditambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Yang kedua, interaction path, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Yang ketiga, data operand, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Yang keempat, instruction operation decoding, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operand yang akan digunakan.
Yang kelima, operand address calculation, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Untuk operand fetch, yaitu mengambil operand dari memori atau modul I/O. Yang terakhir, operand store, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, pemateri ketiga yang akan dibawakan oleh Bilqis Quratul Aini. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator sudah memberikan waktu dan tempat untuk memaparkan materi ini. Di sini ada page decode, execute, storage. Poin pertama, sebuah siklus instruksi juga disebut mengambil, decode, execute siklus, dan FDX, full duplex adalah urutan tindakan bahwa unit pengolahan bukan untuk menjalankan setiap mesin kedua ambil itu instruksi harus diambil dari memori utama dan kemudian dieksekusi oleh CPU. Poin ketiga, dekode instruksi. Menafsirkan dan mengimplementasikan instruksi. Memegang instruksi saat ini sementara program counter memiliki alamat dalam memori dari instruksi berikutnya akan dieksekusi. Poin keempat, siklus fetch. Langkah 1 dan 2 dari siklus instruksi disebut siklus fetch. Langkah-langkah yang sama untuk setiap instruksi. Proses siklus ini mengambil instruksi dari kata instruksi yang berisi opcode dan operan. Poin terakhir, siklus execute. Langkah 3 dan 4 dari siklus instruksi merupakan bagian dari siklus execute. Langkah-langkah ini akan berubah dengan setiap instruksi. Langkah pertama dari siklus eksekusi adalah proses memori. Proses ke memori. Data ditransfer antara CPU dan I/O modul. Berikutnya adalah data pengolahan menggunakan operasi matematika serta operasi logis dalam referensi data. Sentral perubahan adalah langkah berikutnya adalah sebuah urutan operasi, misalnya operasi melompat. Langkah terakhir adalah sebuah operasi gabungan dari semua langkah lainnya. Sekian dari pemaparan yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri terakhir. Bisa ditarik kesimpulan dari materi di atas, yaitu siklus instruksi adalah proses inti yang dilakukan oleh CPU untuk mengeksekusi perintah dalam program. Tahapan dalam siklus ini mencakup pengambilan instruksi, penerjemahan, pelaksanaan, dan penyimpanan hasil. Masing-masing tahapan melibatkan komponen CPU seperti register dan ALU. Pemahaman terhadap siklus instruksi penting bagi siapapun yang ingin memahami cara kerja komputer modern secara mendalam. Mungkin dicukupkan sekian dari presentasi kelompok 5. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.